Mari bersama kita membaca Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membaca secara bergantian saudara-saudara Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 2, begitu seterusnya bergantian kita berhenti pada ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini. Kita renungkan bersama dan oleh pertolongan Roh Kudus semoga kita berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, apa permainan favorit Anda ketika masih SD? Bangku depan, suka main apa? Barbie? Oh iya, anak Disney ya. Ya, sebelah sini. Ya, adik kecil suka main apa? Masak-masak. Gunting-gunting? Oke, boleh Kak Ripka ikut main denganmu? Kasihan Bu mukanya, takut. Oke, ya. Sebelah, ya tengah. Mana? Ayo, Nyong sama Nona. Atau Mas sama Mbak. Mainnya apa waktu SD? Boneka, caki. Serem ya. Ya teman-teman, biasanya kalau berdasarkan gender, perempuan tuh main apa sih? Boneka, masak-masak. Tuh adek tadi gunting-gunting ya Bu. Kalau main palu sama paku boleh nggak? Nggak boleh, ada gendernya gitu ya. Nggak boleh, geleng-geleng guru sekolah minggu. Bukan dia, wannabe. Oke. Nah, pada waktu saya kecil, ya SD itu sampai sekarang masih kecil sih. Pada waktu SD itu, saya senengannya main kelereng. Main kelereng. Nah, kebiasaan kami pada waktu itu satu kelereng harganya Rp500. Nah, uang jajan saya seminggu anggaplah Rp10.000. 5.000-nya itu untuk kelereng semuanya. Saya berdedikasi betul dengan permainan itu. Lalu
Apa yang saya lakukan adalah saya pergi ke kios, kami menyebutnya, lalu beli kelereng harga 5.000. Bayangan saya simpel, seperti anak-anak pada umumnya, laki-laki ataupun perempuan kalau main sama, sekali kalah bayar 1. Berarti kalau saya punya harga 5.000 itu dapat 10 kelereng, membayangkan nanti kalau saya main lawan sana, lawan sini, lawan sana, lawan sini, nanti akan jadi banyak. Suatu hari ya sudah pulang sekolah, wah penuh semangat saya untuk pulang itu ya. Lalu saya bilang ke teman saya yang saya tahu dia biasanya kalah kalau main. Ayo main yuk di rumahku ya. Nenekku lagi siapin makanan yang enak, kita main nanti terus ada makanan. Padahal dalam hati saya kalau kamu kalah kelerengku bertambah banyak. Oke, aku pulang ganti baju dulu ya. Dia pulang ganti baju dan sebagainya, kami lalu bermain. Saya punya 10 kelereng, saya lihat punya dia, wih banyak. Kalau saya menangkan, lebih banyak kelereng saya. Uang jajan minggu depan gak usah beli lagi. Oke, kita mulai permainan. Ada polanya gitu, lalu kita dari jauh, kita ya. Gak kena. Tapi giliran dia yang main, kena. Diambil sama dia, 1. Lagi, saya mikir nih kayaknya salah nih tangannya, diganti. Ya, oke, tengah. Meleset lagi. Coba yang amatiran 1 itu main. Aduh gayanya tuh kayak gak meyakinkan sebenarnya. Kena. Diambil yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai kelereng yang ke-9. Saya lihat tinggal 1 kelereng saya dan saya yang mengundang masalah ini ke rumah saya. Oke, saya gini ngomong ke Tuhan, Tuhan ini kelereng ke-9 terakhir ya. Dan kalau nanti yang ke-10 juga begitu. Please Tuhan, kalau aku menang, aku rajin ke sekolah minggu. Please, yang ke-9. Kena? Enggak, terima kasih untuk keraguanmu padaku. Iya emang ya, enggak, teman saya dapat. Terakhir yang ke-10. Please Tuhan, please. Gitu ya, seorang anak SD ngomong, entah kalimatnya seperti apa. Yang saya ingat di kepala saya adalah saya berjanji jadi anak sekolah minggu yang rajin. Please, terakhir. Berhasil? Kamu gak pernah percaya sama aku Angel? Iya sih, gagal juga. 10 kelereng saya habis dan di saat yang sama ketika saya lihat saya kalah dari teman saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kamu menyebalkan. Dan kalimat-kalimat selanjutnya yang tidak akan saya praktekkan di sini. Saya marah. Dan karena saya bergaul dengan lingkungan yang biasa untuk misuh, kalau bahasa Surabaya, saya misuh. Marah, gaya Sulawesi Tengah. Tidak akan saya praktekkan di sini. Seorang anak yang kalah, tadinya berjanji akan ke sekolah minggu rajin, tapi karena hasilnya tidak memuaskan, saya marah sama Tuhan. Saya pakai kata kasar yang tidak pernah sepantasnya. Ya kalau sekarang saya bilang peace ya Tuhan, waktu itu kan masih SD. Naluri alami kita teman-teman, kalau kita mengerjakan sesuatu, bermain saja sekalipun, kita pengen menang atau kalah? Menang, yang pengen kalah nanti kita ngobrol-ngobrol habis ini ya. Kenapa? Ada kepahitan apa sama kemenangan? Naluri alami kita pengen menang, kita pengen berhasil, kita pengen mengusahakan sesuatu dan di akhirnya kita memperoleh hasil dari yang kita kerjakan. Dan kalau permainan gagal, kita besok masih main enggak? Kenapa Mbak enggak mau main lagi? Frustasi. Anak-anak tuh biasanya main lagi kok. Tapi bagaimana orang dewasa?
Kalau dalam hidup ini kita gagal sekali, 2 kali, oke. Kalau itu hal yang kemudian tidak begitu menentukan kehidupan, oke, coba lagi. Itu yang terjadi kan kalau PDKT ditolak ya kejar lagi toh. Maju. Tetapi kemudian bagaimana kalau ketidakberhasilan itu dalam kehidupan nyata sudah pontang-panting, kesel, capek, habis waktu, habis modal. Lalu endingnya adalah gagal. Gak dapat, gak berhasil. Bekerja harusnya kan sukses, bekerja harusnya kan menghasilkan, berupaya sungguh-sungguh kan katanya pasti berhasil. Tetapi kalau gagal, satu orang bisa marah pada keadaan, pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, tidak menutup kemungkinan Anda seperti Ribka yang SD dulu itu, marah sama Tuhan. Mungkin gak misuh. Tapi udah gak pernah lagi muncul di GKI Ngagel. Saya tahu satu orang yang demikian dan saya bergumul dengannya. Dia bergumul dengan apa yang dia kerjakan, tidak berhasil, tetapi jalan yang dipilih adalah oke, enggak ke gereja sampai masalah saya selesai. Saudara-saudara, Simon Petrus itu nelayan yang berarti pekerjaan sehari-harinya adalah menjala ikan, mencari apa yang ada di danau itu, ditangkap dengan alat yang ada, dan satu harapannya adalah ikannya ketangkep, taruh di perahu, bawa pulang. Dia adalah seorang pria dewasa yang punya tanggungan. Dia punya ibu mertua, kalau dicatat di Injil Lukas pasal yang keempat dikatakan ibu mertuanya disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau orang punya mertua berarti kan dia adalah seorang menantu. Kalau dia seorang menantu berarti dia menikah. Dan kalau dia menikah ada tradisi yang mengatakan dia punya anak. Artinya dia seorang pria dewasa. Punya pekerjaan sehari-hari dengan harapan apa yang dikerjakannya susah payah itu menghasilkan sesuatu untuk dibawanya pulang. Memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Dan kalau sisa dari yang dimakan itu dijual kepada para penadah ikan. Dan dari situ mereka punya rupiah-rupiah kalau bahasa kita sekarang untuk membeli beras, minyak dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi kepadanya, dia ahli melakukan pekerjaannya, tetapi hari itu dia sudah siap pulang dengan tangan kosong. Dia membersihkan jalannya sambil berpikir, makan apa ya hari ini? Istriku, mertuaku, anakku, tidak ada ikan. Apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai untuk membeli gandum dan lain sebagainya. Dan saat lagi pusing memikirkan rumah, Yesus datang. Datang untuk apa? Satu, meminjam perahu. Ini orang udah capek nih ya, habis kerja semalaman nih. Tuhan Yesus bilang, dorong perahumu agak ke sana dikit. Dipinjem, dijadikan podium untuk berkhotbah. Dalam kepala Petrus ya, waduh ini udah harusnya pulang, perpanjang jamnya. Oke deh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah menyembuhkan ibu mertuaku waktu bertamu ke rumahku. Masa minjemin perahu aja? Enggak. Tetapi selesai mengajar apa yang Tuhan Yesus katakan? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Wait. Minjem perahu yang pertama oke. Tapi yang kedua disuruh kerja lagi. Itu berarti di dalam benak Simon, apakah saya harus lembur lagi? Melakukan pekerjaan yang sama yang sudah jelas-jelas tidak menghasilkan sesuatu? Simon tuh bisa menjawab ya. Ketika orang lain sudah tidur, justru saya bekerja. Itu arti dari perkataannya. Sudah semalaman
Orang lain tidur, aku bekerja. Orang lain tinggal di rumah, terlindungi, punya suhu yang hangat dan cukup untuk beristirahat. Aku di tengah perahu, menerjang dinginnya malam danau Genesaret. Dan aku harus bekerja. Geser ke sana, gak nemu ikan. Geser sana, gak nemu ikan. Geser sana, gak nemu. Tiba-tiba matahari sudah terbit. Tanda bahwa pekerjaan sudah harus berhenti. Kenapa? Karena tidak ada waktu terbaik untuk menangkap ikan bagi seorang nelayan selain malam hari. Ikan macam apa yang mau ditangkap siang hari? Kecuali kita lagi mancing bareng Krishna. Ya, sekali-sekali pergilah NYC ya mancing. Tetapi Simon gak begitu, hidupnya gak sedang piknik. Dia pusing memikirkan sesuatu. Tidak ada hasilnya untuk sesuatu yang dia sudah tahu betul cara kerjanya. Dia sudah tahu betul sehari-hari itu yang dia kerjakan. Tidak ada hasilnya. Perhatikan apa yang justru dia lakukan. Dia kayuh perahunya, mengikuti perintah Yesus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan Injil Lukas tidak memberitahu kita bahwa dia melakukan itu karena imannya yang besar kan. Karena dia percaya bahwa pasti ada mujizat. Enggak. Dia respect kepada Yesus sang guru yang juga telah menyembuhkan ibu mertuanya. Udah. Itu kalau dibaca ya nadanya. Namun karena engkau juga yang mengatakannya, maka aku melakukannya. Engkau yang menyuruh, bukan karena aku mau, aku udah capek. Oke? Dia kayuh perahunya semakin dalam, lalu kemudian dia tebarkan jalannya. Ada harapan? Gak ada. Itu nebar jala seakan-akan ya wes, lakukan aja. Tetapi kemudian ketika jala itu ditebar, lama-kelamaan terasa ada getaran, lama-kelamaan semakin menarik, lama-kelamaan ini udah mulai bunyi nih kayaknya mau koyak. Ternyata isinya ada dan bukan hanya ada, terlalu banyak. Bayangkan Simon dengan teman-temannya saja tidak cukup untuk melakukan itu semua. Sehingga di dalam Injil dikatakan mereka harus ngasih isyarat. Woi, yang jauh, yang udah di pinggir pantai sana, sini bantu, help. Dan mereka datang. Perahu mulai diisi. Perahu yang kosong semalaman bekerja. Pagi, siang hari itu. Diisi satu enggak cukup. Harus isi perahu yang kedua. Dan di dalam Injil dikatakan apa? Perahu itu hampir tenggelam. Over capacity, melampaui apa yang diharapkan, ekspektasinya enggak segitu. Wong nebarnya aja mengikuti Yesus kok, ya wis. Ini melampaui apa yang dimampu, melampaui apa yang dibayangkan. Dua kelompok nelayan saling membantu, cepat angkat hasilnya, pelan-pelan bawa ke tepian, hasil yang berlimpah itu. Dan melihat itu kita tahu apa yang jadi respon Simon. Satu respon dia. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Sujud menyembah. Dan apa yang dia katakan? Perhatikan teman-teman, di sana dia katakan, Tuhan pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Apa kaitannya nangkep ikan dengan pengakuan dosa? Karena Simon tahu. Ini bukan pribadi yang biasa. Ini bukan orang yang aku kenal guru seperti rabi-rabi Yahudi pada umumnya.
Memang sih di rumah dia menyembuhkan ibu mertuaku. Tetapi hari ini di sini aku melihat semakin jelas bahwa dia adalah yang berkuasa. Itu mengapa dia mengganti sapaannya dari guru menjadi Tuhan. Kurios, the Lord, sang pemilik kehidupan. Dan hanya sang pemilik kehidupan yang bisa menyuruh ciptaannya untuk bergerak ke sana, bergerak ke sini. Termasuk menyuruh ikan-ikan yang semalaman dicari enggak ketemu. Tetapi bagaimana caranya? Hari sudah terik. Tetapi mereka juga ketangkep. Saudara bayangin ya kalau saya pakai imajinasi ikannya itu ya waktu malam. Pas Simon nebar jala. Ikannya gimana di bawah? Nggak kena. Lagi, sudah ahli tapi nggak kena. Tapi kali berikut, Yesus ada di perahu Petrus. Pasti ikannya ngomong, yah ngadu. Bawa-bawa yang maha kuasa dia. Udahlah nyerah gua, tangkap. Ini waktunya kembali ke rumah Bapa melalui rumah Simon. Udah tangkap. Dan jangan-jangan dia gak sendiri kan, makanya sampai koyak tuh jalannya. Guys ngumpul, dipanggil sama yang punya. Aduh. Kalau ikan-ikan saja tunduk, apalagi manusia yang bisa menalar bahwa apa yang terjadi itu melampaui yang diekspektasi, yang bisa dikerjakan oleh yang expert, nelayan yang sehari-hari ngurusin itu. Saudara, kisah happy ending seperti ini tentu jadi harapan dari setiap orang. Semua dalam hati berharap, Tuhan, perahuku kosong. Tolong dibantu. Tolong diisi. Tuhan, aku sudah bekerja keras tetapi tidak cukup untuk istri dan anakku. Tuhan, aku ini terancam putus kuliah karena upayaku untuk beasiswa pun sia-sia. Tuhan, aku ini sudah berusaha untuk menata pekerjaanku dengan ilmu-ilmu yang ada. Aku sudah planning sedemikian rupa, tetapi ternyata tetap saja gagal. Apakah Tuhan sungguh beserta? Bukankah kalau Tuhan beserta, berarti berkatnya juga ada di sana? Tetapi hari ini saudara, saya mau katakan apa yang ditunjukkan oleh Injil Lukas kepada kita, sebuah kabar sukacita yang menggetarkan hati, yaitu bahwa Tuhan betul senantiasa beserta kita, dan secara khusus hari ini Tuhan senantiasa beserta orang-orang yang gagal. Keberhasilan tidak jadi tanda satu-satunya, dan terutama bahwa Tuhan beserta. Tuhan juga beserta orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang disebut tidak sukses, orang-orang yang pusing memikirkan bagaimana hari besok harus dijalani karena yang sekarang sedemikian rumit. Dan itu yang jadi refleksi iman dari Injil Lukas. Tuhan itu datang, satu jelas dia membereskan masalah yang tidak pernah bisa dibereskan manusia, yaitu masalah dosa. Tetapi yang kedua, kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di tempat yang disebut failed, gagal, tidak layak. Saudara tahu kan pekerjaan nelayan itu masuk dalam kelompok outsider. Tidak diperhitungkan. Mereka tinggal jauh dari Yerusalem. Nelayan itu orang yang katanya tidak saleh beribadah.
enggak belajar hukum Taurat. Iya sih, di bait Allah pun di sinagog ketika Yesus mengajar, Simon enggak dicatat di sana. Justru Tuhan Yesus datang ke rumahnya, lalu di skip ketika di sinagog tidak ada Simon. Tapi Tuhan Yesus tuh enggak berhenti. Tuhan Yesus lanjut, bukan hanya di rumah Simon dia nyamperin, dia datang ke tempat kerja. Yang menurut orang ahli Taurat dan segala rupa, itu tempat kerja yang gak layak dikunjungi. Yesus nyamperin. Dan ini pesan untuk apa? Tuhan Yesus itu mencari mereka yang terpinggirkan, mereka yang dianggap tidak masuk hitungan, mereka yang bahkan dikatakan sudah selesai. Jadi kegagalan Simon itu bukan cuma soal dia tidak dapat ikan hari itu. Simon masuk dalam kategori orang yang gagal, tidak sukses di hadapan Tuhan menurut ukuran pemimpin-pemimpin agama. Tetapi Tuhan mau menjumpai dia. Apa sih kegagalan manusia yang paling besar? Dosa. Itu pun Tuhan mau menjumpai kita di dalam diri Yesus Kristus. Harusnya dibuang, harusnya tidak layak. Mau usaha bagaimanapun gak ada yang bisa membereskan. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus hadir. Mencari yang terbuang. Mencari yang gak masuk hitungan. Mencari yang dikategorikan gagal, failed secara iman sekaligus. Dan itu jadi tempat di mana dia juga beserta. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kehidupan kita? Injil ini tidak menjanjikan setiap kali ada perahu yang kosong Tuhan isi. Injil ini menunjukkan Tuhan Yesus selalu bekerja dengan caranya. Dan kalau gagal sekalipun dia mau menjumpai orang itu. Dia enggak membuang muka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, ketika SMP saya ikut kegiatan ekstrakurikuler. Itu kegiatan karate di SMP. Seperti biasa kalau latihan karate itu nanti kemudian setiap bulan beberapa periode gitu ada pertandingan. Nah, hari itu adalah pertandingan tingkat daerah yang pertama akan saya ikuti. Kami sudah berlatih TC namanya, training center. Dipusatkan latihan dan tiba waktunya untuk bertanding. Saya udah pede tuh ya. Wah, oke nih. Karena teman-temannya juga banyak, supporter oke aman, latihan sudah terlaksana. Oke. Pertandingan kemudian dimulai, tetapi ketika di dalam ring, bukan ring ya, matras kami menyebutnya. Saya dengar dari pihak lawan berkata, hajar dia. Ini Sulawesi Tengah tapi saya terjemahkan. Hajar dia, patahkan kakinya. Kasih patah, gitu ya. Ya, putar, maksudnya lari gitu, terus pancing, hajar. Saya 1-2 menit pertama, itu kan 3 menit saja ya. Beberapa menit pertama itu ya, saya berpikir, oke nih, aman. Tapi pelatihnya itu terus teriak, hajar, kasih mampus, waduh. Pilihannya cuma satu. Saya hajar dia atau saya yang dihajar sampai mampus. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya udah gak peduli segala teori, ajaran dan aturan yang dilatih dalam pertandingan karate kan pakai pelindung tangan. Itu rasanya kayak saya pengen buka, gitu ya. Saya kejar, Anda tahu. Saya kejar di situ. Yang harusnya ada timing, ada sudah lewat semua. Sekali dilerai oleh wasit ya. Terus kedua dilerai lagi. Yang ketiga apa yang terjadi saudara-saudara? Hanso Kucui, wah gitu ya, bahasa Jepang. Diusir saya keluar dari matras. Dan ternyata itu adalah keberhasilan dari pelatih lawan saya. Itu cuma strategi untuk membuat saya goyah, takut.
Dan kalau takut udah menguasai, emang orang waras seperti apa sih yang akan bertahan? Dan saya masih SMP waktu itu ya. Saya diusir. Anda tahu? Pertandingan pertama, mama saya ada duduk di pojok sana. Apa? Kalau ada mamamu, berani gak lihat ke sana? Saya nengok ke arah sana dan mama saya udah. Ya, sampai sekarang saya masih ingat. Selesai saya keluar sana, terus mama saya bilang, sudahlah saya mau pulang saja, percuma nonton kamu. Emosi, gak bisa mengendalikan diri dan segala rupa, emak-emak ngomel. Tapi saya itu kan masih babak pertama ya, masih ada kesempatan untuk main. Saya bilang, ma tahan dulu lah, masih ada kesempatanku. Mama bilang, enggak, percuma gitu. Ush, galak kali lah mama-mama ini. Mama saya pulang saudara. Dan saya tetap harus lanjut bertanding. Dia tidak menemani lagi di tempat itu. Tapi yang saya ingat kalau saya dikuasai ketakutan, saya habis. Saya main gak bener, percuma latihan berbulan-bulan. Dan satu hal lagi, mama saya kecewa. Bukan soal menang, tapi kamu ngapain? Di babak berikut itu saya mainnya lebih benar, lebih tenang, bisa masuk semifinal. Tingkat daerah, waktu itu masih sakti, sekarang enggak. Saudara-saudara, kalau kita ngomong Tuhan beserta, dia enggak akan turun tangan, intervensi segala sesuatu urusan hidup kita. Mama saya enggak turun, dia yang tanding, minggir kamu. Dia pesan yang benar, yang baik. Dan kalau kita ngomong hidup sekarang Tuhan beserta, itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan intervensi, janjiin selalu perahu yang kosong diisi, enggak. Tetapi satu hal, pertama, lakukan bagian kita dengan baik. Kerjakan. Termasuk hal kedua dari itu, kalau Tuhan bilang, aku menolongmu dengan cara engkau harus bekerja lebih keras. Engkau memang capek, engkau memang lembur, engkau memang begadang. Sekali lagi lakukan. Dan kalau mau tetap di jalan itu, tidak ada pilihan lain. Dorong lagi perahunya lebih dalam. Kerja lagi dari awal. Kita gak tahu apa hasilnya. Mungkin ikan yang penuh, ikan yang banyak. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kenapa sih Tuhan Yesus melakukan mujizat itu? Kenapa sih Tuhan Yesus kayaknya mendekati banget ke Simon ya? Ngunjungin rumahnya, ngunjungin tempat kerjanya. Kenapa? Kita tahu bahwa di ayat yang berikutnya, ketika Simon berkata, Tuhan pergilah dariku sebab aku ini seorang berdosa. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 10? Jangan takut. Sebuah ungkapan sama dengan damai sejahtera bagimu. Kamu benar berdosa. Tetapi aku tidak datang untuk menghukum, menghakimu dan selesai. Jangan takut. Dan kalimat yang selanjutnya bukan hanya menenangkan hati, Tuhan Yesus berkata, ada visi yang baru. Ada tujuan yang baru untuk kamu hidup. Apa itu? Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kata penjala manusia di sana, saudara-saudara punya terjemahan, engkau akan menangkap hidup-hidup, oke. Tapi yang kedua adalah engkau akan memperkenalkan kehidupan, engkau akan mengajak orang lain, ada kehidupan di sini. Ayo sini, kalau kamu terus di sana, gak tahu, tidak ada jaminan. Tangkap, ayo sini. Tapi saudara ngerti kan kalau menjala ikan itu
Bedanya sama ditombak. Artinya tidak dilukai. Tidak dipaksakan untuk ditangkap, dipastikan hidup. Sini. Tadinya Simon itu orang yang berpikir hidupku tangkap ikan, selesai. Aku berdosa, selesai. Tetapi kali ini Tuhan Yesus menangkap dia. Dan Tuhan Yesus bilang, kali ini kamu punya tujuan hidup yang baru. Kamu menjala manusia. Kamu memperkenalkan kehidupan. Kamu membawa orang pada kehidupan. Dan itu visi kerajaan Allah. Itu yang Yesus Kristus bawa. Di ayat 11 dikatakan, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Teman-teman, kita tahu ini bukan fatalisme. Kamu kerja di bank, kamu kerja di perusahaan, kamu kerja di kantor manapun, tinggalkan. Lalu kemudian ikut Yesus. Enggak, itu kalau mau masuk seminari ya. Tapi ini mau berkata ada kerelaan yang tanpa tapi. Oke, saat ini juga Tuhan Yesus tawarkan visi yang baru, maka aku akan memilih kehidupan itu. Dan kalaupun dia masih mengerjakan apa yang dia kerjakan, dia tahu prinsip yang utama. Memperkenalkan Kristus, memperkenalkan orang pada kehidupan. Memperkenalkan kehidupan tidak berarti orang berkata, aku Kristen sekarang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari memperkenalkan kehidupan itu dengan cara menghargai kehidupan di sekitar kita. Kalau kemana-mana kita pergi justru membawa kematian, orang melihat kita dengan pesan habis aku. Rusak sudah. Itu kita tidak sedang jadi penjala manusia. Kita jadi malaikat pencabut nyawa. Nah kalau begitu saudara-saudara, sama seperti Simon yang ketemu dengan Tuhan Yesus, dia punya visi yang baru. Kemanapun aku ikut Yesus. Aku jadi penjala manusia. Maukah kita kembali dalam pekerjaan kita masing-masing dan punya visi seperti itu? Memperkenalkan kehidupan melalui apa-apa yang ada pada tangan kita. Kalau kita adalah orang yang punya jabatan, pimpinan, jangan pakai jabatan itu untuk mematikan orang lain. Kalau punya kekuatan untuk bisik-bisik kepada pejabat, kepada pemimpin, kepada orang yang ambil kebijakan, jangan pakai mulut kita untuk mematikan karir, jabatan, kesempatan orang lain. Dan kalau kita yang hidupnya belum dipercayakan power yang sedemikian rupa dan gak perlu juga, yuk kita menghargai kehidupan yang kita punya supaya orang terpesona dan lihat kenapa sih kamu punya spirit kehidupan seperti itu. Karena kehidupanku sudah ditangkap oleh Yesus. Amin. Saat hening bagi kita. Biarlah kami terus mengingat ya Tuhan, bahwa Tuhan beserta kami.